Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bintang Kirana Buana Putra dengan NIM 2025110111011042, Prodi Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk negara dan wilayah negara dalam kajian ilmu negara. Materi ini penting karena setiap negara memiliki bentuk pemerintahan dan wilayah yang memengaruhi setiap politik maupun kedaulatan. Yang pertama, ada bentuk-bentuk negara. Secara umum, ada dua bentuk negara yang dikenal dalam ilmu negara. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris. Kekuasaan tertinggi hanya ada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan dari pusat. Contohnya Indonesia, Jepang, Perancis. Kelebihannya, pemerintah lebih sederhana, keputusan cepat, mudah menjaga kesatuan. Kekurangannya, rawan sentralisasi berlebihan, kadang mengabaikan kepentingan daerah. Yang kedua ada negara serikat atau federasi. Negara ini terdiri dari beberapa negara bagian yang punya kewenangan sendiri, tapi tetap bersatu dalam satu negara federal. Contohnya Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Kelebihannya, daerah punya otonomi luas, lebih sesuai dengan keragaman masyarakat. Kekurangannya, pengambilan keputusan sering lambat, koordinasi antar negara bagian bisa sulit. Selain itu, ada juga bentuk yang pernah dikenal dalam sejarah seperti konfederasi, yaitu gabungan longgar antar negara berdaulat yang bekerja sama untuk tujuan tertentu meskipun jarang bertahan lama. Wilayah negara. Wilayah negara. Negara harus memiliki wilayah yang jelas batasnya. Wilayah negara terdiri dari wilayah darat. Wilayah darat meliputi seluruh tanah di permukaan bumi yang menjadi bagian dari negara. Batasnya ditentukan oleh perjanjian, sejarah, atau hasil perjuangan. Yang kedua, ada wilayah laut. Laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pantai, ditambah zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut, di mana negara berhak mengelola kekayaan laut. Contohnya Indonesia sebagai negara kepulauan diatur oleh UNCLOS tahun 1982. Yang ketiga ada wilayah udara. Ruang udara di atas darat dan laut suatu negara. Negara berdaulat penuh atas wilayah udara, tapi terbatas pada ketinggian tertentu karena masuk ke ruang angkasa dianggap sebagai milik bersama umat manusia. Dan yang keempat ada wilayah ekstrateritorial. Wilayah yang berada di luar teritorial tapi tetap dianggap bagian dari negara. Contohnya kedutaan besar dan kapal berbendera suatu negara di perairan internasional. Dengan adanya wilayah, negara bisa menegakkan kedaulatannya serta melindungi rakyat dan sumber daya alam. Kesimpulannya, bentuk negara ada dua, yaitu kesatuan dan serikat, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahannya. Sementara itu, wilayah negara meliputi darat, laut, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Kedua aspek ini menjadi unsur penting yang menentukan eksistensi suatu negara di dunia internasional. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.